Oke, kita akan lanjutkan dengan hari ini kita akan belajar yang namanya looping. Looping itu ada 3, kita bisa pakai for, while, dan repeat. Hari ini kita akan belajar bikin program menggunakan for. Nah, programnya seperti di tampilan di layar di sini. Pertama-tama kita buat dulu variabelnya, misalnya di sini i. I ini integer. Ingat variabel itu ada untuk angka bisa integer, bilangan bulat, atau juga bisa real itu pecahan. Nah, untuk for kita harus pakai yang namanya integer atau bilangan bulat. Oke, saya buat program seperti ini. For i titik 2 sama dengan 1, to 10, do begin, write line i. Oke, kita lihat hasilnya. Kalau saya run programnya, maka di layar monitor akan memunculkan angka 1 sampai 10. Jadi for ini kita bikin looping atau program pipeline i ini akan ditambah satu demi satu. Jadi pertama i-nya 1 tampil, kemudian i-nya 2 tampil, i-nya 3 tampil, terus menerus seperti ini sampai angkanya i-nya 10. Jadi loop or i 1 sampai 10 menghasilkan angka di sini layar 1 sampai 10. Oke, Pak, bisa diganti misalnya 1 sampai 100 misalnya. Oke, saya run, maka di sini setelah kita looping muncul angka 1 di sini sampai 100. Sini muncul angka 1 dari atas 1 sampai paling bawah 100. Oke, berikutnya kalau misalnya saya pengen nampilin angkanya terbalik dari besar ke kecil. Kalau dari besar ke kecil contohnya 10 ke 1. Nah, di sini kalau dari besar ke kecil pakainya down to. Down to 10 down to 1. Maka setelah kita run, di sini muncul angka 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Jadi munculnya seperti itu. Nah, berikutnya misalnya saya balikin lagi, Pak, apakah harus selalu dari 1? Enggak, misalnya saya pengennya mulai dari 12 ke 15. Nah, ininya saya balikin lagi ke to 12 to 15. Kak, kalau sudah di run muncul angkanya 12, 13, 14, 15. Seperti ini. Nah, yang ditampilkan apakah harus selalu i? Enggak selalu, boleh kita yang lain. Misalnya saya pengen nampilin angkanya seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10. Gimana caranya seperti ini? Kita lihat di sini ada 5 buah angka. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi di sininya 1 to 5. Yang ditampilkan 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kita masukkan rumus ke sini. I kali 2. Jadi waktu saya run, di sini akan muncul 2, 4, 6, 8, 10. Karena i-nya dikali 2. I-nya tadinya 1 sampai 5. Jadinya 2, 4, 6, 8, 10. Oke, sekarang kita coba yang lain. Misalnya saya pengen nampilinnya seperti ini. Misalnya 12, 15, 18. 12, 15, 18. Kita lihat di sini kan ada 3 angka. Jadi 1 to 3. 1 to 3. Nah, kelipatannya kelipatan berapa di sini? Kita lihat di sini kelipatan 3. Kalau kita lihat di sini angkanya adalah kelipatan 3. Jadi dikali 3. Kali 3. Tapi kalau seperti ini aja, nanti hasilnya kita lihat 3, 6, 9. Hasilnya kalau kita lihat di sini 3, 6, 9. Padahal kita pengen mulainya dari 12. Jadi kita harus tambah 3 menjadi 12, kita harus tambah 9. Tambah 9. Jadi kalau kita run, kita lihat hasilnya. Oke, kalau kita lihat hasilnya 12, 15, 18. Betul, tambah 9 karena angkanya bukan dari 3 mulainya tapi dari 12. Oke, kita coba sekali lagi dengan angka yang lebih besar. Misal kita pengen 105, 110, 115, 120, 125. Oke, kita lihat di sini angkanya ada berapa? Ada 5. Jadi 1 to 5. 5 angka. Kelipatannya kelipatan 5.
Nah, ini kalau seperti ini mulainya dari 5. Jadi di sini harus ditambah 100. I kali 5 tambah 100. Jadi kalau saya run di sini akan menghasilkan 105, 110, 115, 120, 125. Oke, ini untuk membuat looping. Pak, kalau saya pengen nampilin tulisan bisa nggak? Oke, kita ganti ya, bukan tampilin i, tapi tulisan misalnya Bina Bakti. Bina Bakti. Kalau saya run, muncul tulisan di sini sekarang Bina Bakti. Munculnya berapa? 5 kali. 1 tuh 5. Jadi muncul Bina Baktinya 5 kali. Pak, pengen lebih banyak? Oke, kita coba sekali lagi. Misalnya 1 tuh 15. 1 tuh 15. Kalau saya run, maka di sini akan muncul tulisan Bina Bakti sebanyak 15 kali. 15 kali. Oke, nah sekarang kita coba yang lain. Pak, kalau angkanya agak besar nih, tolong pelajari, nanti di UTS juga mungkin ini keluar. Pak, kalau misalnya saya angkanya ini 12 tuh 12 tuh 16, muncul angka Bina Bakti berapa kali? Oke, kita tinggal pakai rumus sebenarnya. Rumusnya adalah seperti ini. 16, ya saya perbesar dulu sedikit. 16, angka yang paling 16 dikurangi 12 ditambah 1. Jadi ini 16 kurangi 12, 4 tambah 1, 5. Oke, kita lihat hasilnya Bina Baktinya berapa kali. Oke, kita lihat di sini muncul tulisan Bina Bakti 5 kali. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sehingga kalau angkanya lebih besar, kita lebih gampang nggak usah ngitung satu demi satu. Contohnya, angkanya 1273 sampai 1311. Muncul tulisan Bina Bakti berapa banyak? Tinggal pakai rumus saja. 1273, sorry, yang besar dulu. 1311 kurangi 1273 ditambah 1. Angka di belakang selalu tambah 1. Oke, kita coba kalkulator. 1311 kurangi 1273 tambah 1, ada 39 kali. Oke ya, ini hasilnya 39 kali. Oke, kita coba run. Nah, munculnya seperti ini. Aduh Pak, banyak ya, silakan dihitung sendiri, tapi saya yakin di sini jumlah tulisan Bina Baktinya 39 kali. Oke, ini untuk belajar for, jadi menggunakan for ini masih sederhana, tolong kalian pelajari. Kalau butuh dicatat silakan dicatat. Jangan lupa sebagai bukti absensi bahwa kalian sudah menonton video YouTube ini, tolong di bagian komentar tolong ditulis seperti ini, nama masing-masing di kolom komentar YouTube-nya, lalu kelasnya, kelas dan absen. Jangan lupa juga ditulis SMAK Bina Bakti 1 atau 3 biar saya nggak pusing ngasih nilainya nanti. SMAK Bina Bakti 1 atau SMAK Bina Bakti 3. Ya, di sini 1 atau 3. 1 atau 3. Oke, demikian. Jangan lupa like dan subscribe YouTube ini.